Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan membahas a 1-bit sliding Windows Protocol. Untuk sebelumnya, perkenalkan dulu saya selaku moderator yaitu Raya Rambanarki, dan anggota kelompok saya ada Mikael Valen, ada Rami Fauzan, ada Aisyah, dan ada juga Ajrahita. Untuk 1-bit sliding Windows Protocol ini, kita akan membahas apa definisinya, apa implementasinya, dan gimana kasus dan penyelesaiannya. Untuk pertama, kita akan membahas definisi. Untuk definisi akan dibahas oleh teman saya, Ajrahita. Pada Ajrahita, dipersilahkan. Oke, yang pertama di sini ada apa itu 1-bit sliding window protocol. Lalu di sini yang pertama ada dari jurnal yang berjudul A Correctness Proof of a 1-bit sliding window protocol in mu-CRL. Ini jurnal diambil dari The Computer Journal oleh Bezem, Marcus Aloysius, dan Jan Friso Groth. Di sini menjelaskan ada a 1-bit sliding window protocol is a communication protocol used in computer networks to ensure reliable transmission of data between a sender and a receiver. It involves the use of a sliding window mechanism where the sender can transmit multiple data packets without waiting an acknowledgement from the receiver for each packet. The receiver maintains a window of fixed size, typical 1 bit, to keep track of the expected census number of the next packet. Upon receiving a package, the receiver sends an acknowledgement to sender, indicating the successful receipt of the packet. If the sender does not receive an acknowledgement with a specific time period, it assumes that the package was lost or corrupt by transmits the package. The use of 1-bit sliding window protocol helps in improving the efficiency of data transmission by allowing the sender to transmit multiple package before receiving acknowledgement. Atau bisa juga dikatakan bahwa 1-bit sliding window protocol itu adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memastikan transmisi data yang dapat diandalkan antara pengiriman dan penerima. Ini melibatkan penggunaan mekanisme sliding window, di mana pengirim dapat mengirimkan beberapa paket tanpa menunggu pengakuan atau tanda terima dari penerima untuk setiap paket. Receiver mempertahankan window ukuran tetap, biasanya 1 bit, untuk melacak nomor urutan yang diharapkan dan paket berikutnya. Setelah paket, penerima mengirimkan konfirmasi kepada pengirim yang menunjukkan penerimaan paket yang berhasil. Jika pengiriman ini tidak menerima konfirmasi dalam waktu yang ditentukan, dia akan mengasumsikan bahwa paket itu hilang atau rusak dan mengirimkan kembali paket kepada pengirim. Penggunaan 1-bit sliding window protocol meningkatkan efisiensi transmisi data dengan memungkinkan pengirim untuk mengirimkan beberapa paket sebelum menerima konfirmasi. Lalu yang kedua, di sini ada International Journal of Research in Engineering and Technology oleh Kaur, Balwinder, et. Di sini dijelaskan bahwa 1-bit sliding window protocol, also known as stop and wait ARQ atau automatic repeat request, is a protocol where the sender transmits one frame and then waits for the acknowledgement atau ACK signal before transmitting the next frame. The operation of this protocol is based on the principle that the next frame will be transmitted when the positive ACK is received. If a negative ACK or an ACK is received, indicating an error, the sender retransmit the same frame. This protocol is characterized by a window size of 1 frame and is used when the value of n or sequence of number is equal to 1. Atau juga bisa dijelaskan bahwa 1-bit sliding window protocol juga dikenal sebagai stop and wait
ARQ atau Automatic Repeat Request adalah protokol ini di mana pengirim mengirimkan satu frame dan kemudian menunggu sinyal pengakuan atau ACK. Sebelumnya mengirimkan frame berikutnya. Operasi protokol ini didasarkan pada prinsip bahwa frame berikutnya akan ditransmisikan ketika ACK positif diterima. Jika ACK negatif atau NACK diterima, yang menunjukkan bahwa adanya kesalahan, pengirimkan akan mengirimkan kembali bingkai yang sama. Protokol ini ditandai dengan ukuran window 1 bingkai dan digunakan ketika nilai N atau nomor urutan itu sama dengan 1. Lalu yang ketiga, ada jurnal yang dengan judul Proceeding Fifth Progress Symposium on Embedded System atau New Wagen, The Netherlands, Oktober 20, 2004 oleh Badban Barret et. Di sini dijelaskan bahwa the one-bit sliding window protocol, also known as stop and wait ARQ atau automatic repeat request, is a communication protocol employed in a computer network to facilitate reliable data transmission between a sender and a receiver. It operates on the principle of transmitting one data frame at a time and then waiting for an acknowledgement atau ACK from the receiver before sending the next frame. Ini juga bisa disimpulkan bahwa one-bit protocol itu dikenal sebagai stop and wait ARQ, seperti yang tadi dikatakan automatic repeat request. Itu adalah protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memfasilitasi transmisi data yang dapat diandalkan antara pengirim dan penerima. Ini bekerja pada prinsip mengirimkan satu frame data pada satu waktu dan nantinya kemudian akan menunggu pengakuan atau ACK dari penerima sebelum mengirimkan frame berikutnya. Lalu di sini yang penjelasan jurnal keempat dan kelima akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah. Untuk jurnal yang selanjutnya, ini yang berjudul The Sliding Window Protocol Receiver dari Van de Snapshot Journal. Ini, the protocol employs a sliding window mechanism with a fixed window size typical set to 1 bit. The receiver uses the window to keep track of the expected sequence number of the next incoming packet. Upon receiving a packet, the receiver sends an acknowledgement to confirm successful receipt. If no acknowledgement is received within a specific time frame, the sender resumes packet loss or corruption, prompting a retransmission of the same packet. This protocol ensures data transmission efficiency by allowing the sender to transmit multiple packets before waiting for acknowledgement, thereby optimizing network throughput. Yang bisa diartikan, protokol ini menggunakan mekanisme sliding window dengan ukuran window tetap yang biasanya ditetapkan menjadi 1 bit. Receiver menggunakan jendela ini untuk melacak nomor urutan yang diharapkan dari paket masuk berikutnya. Setelah menerima paket, penerima mengirimkan konfirmasi untuk mengonfirmasi penerimaan yang berhasil. Jika tidak ada pengakuan yang diterima dalam jangka waktu yang ditentukan, pengirim mengasumsikan hilangnya paket atau kerusakan, memicu retransmisi paket yang sama. Protokol ini meningkatkan efisiensi transmisi data dengan memungkinkan pengirim untuk mengirimkan beberapa paket sebelum menunggu konfirmasi. Dengan demikian, mengoptimalkan aliran jaringan. Jurnal berikutnya, ini yang berjudul Generalization of the Basic Sliding Window Protocol dari Hercog-Draco. The one-bit sliding window protocol operates by transmitting a single data frame from the sender to the receiver, waiting for an acknowledgement before proceeding with the next frame.
Utilizing a one-bit sliding window mechanism, the receiver tracks the expected sequence number for incoming packet. Once successful receiving, the receiver sends an acknowledgement, while a lack of acknowledgement prompts the sender to retransmit, assuming potential packets loss or corruption. This sequential process assures data integrity, albeit with the limitation of transmitting one frame at a time, striking a balance between reliability and network efficiency. Yang diartikan sebagai one-bit sliding window protocol bekerja dengan mengirimkan satu frame data dari pengirim ke penerima, menunggu pengakuan atau pengiriman konfirmasi sebelum melanjutkan ke frame berikutnya. Menggunakan mekanisme sliding window 1 bit, penerima melacak nomor urutan yang diharapkan untuk paket yang masuk. Setelah penerima berhasil, penerima mengirimkan pengakuan atau konfirmasi. Sementara kurangnya pengakuan mendorong pengirim untuk mengirimkan ulang, mengasumsikan kemungkinan kehilangan paket atau korupsi. Proses sekuensial ini memastikan integritas data, meskipun dengan pembatasan transmisi satu frame pada satu waktu, menemukan keseimbangan antara kendala dan efisiensi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan menjelaskan contoh implementasinya. Di sini ada dua contoh kode. Mungkin Mbak Ayu bisa di slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya satu kode yang sama sih, tapi berikut penjelasan kodenya. Secara keseluruhan, kode tersebut mengimplementasikan protokol sliding window 1 bit, di mana sender mengirimkan satu frame dan menunggu pengakuan sebelum mengirim satu frame berikutnya. Jika timer berakhir sebelum pengakuan diterima, sender menganggap bahwa frame telah hilang dalam transmisi dan mengirim ulang frame tersebut. Jika frame yang telah diterima oleh penerima memiliki nomor urutan yang sesuai dengan yang diharapkan, penerima mengirim pengakuan dan memperbarui nomor urutan yang diharapkan. Jika tidak, penerima mengabaikan frame dan mengirim ulang pengakuan terakhir. Ini memastikan bahwa data dikirim secara andal meskipun ada kesalahan dalam transmisi. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Di sini pada iterasi pertama, pengirim atau sender mengirim frame 0 ke penerima atau receiver. Pada saat yang sama, pengirim menunggu acknowledgement dari penerima. Penerima menerima frame dan menunggu frame selanjutnya. Pada iterasi kedua, pengirim belum menerima acknowledgement. Jadi pengirim mengulang pengiriman frame 0. Penerima menerima duplikat dan mengabaikannya. Tetap menunggu frame selanjutnya. Selanjutnya frame iterasi ketiga, pengirim akhirnya menerima acknowledgement dan penerima dan sekarang siap untuk mengirim frame ke-1. Pada saat yang sama, penerima juga siap untuk menerima frame 1. Selanjutnya pada iterasi keempat, pengirim mengirimkan frame 1 dan menunggu acknowledgement-nya lagi. Penerima menerimanya dan proses mengalami perulangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Michael Valencio. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus dan penyelesaian. Oke, bisa di next. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai studi kasus, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa notasi atau istilah-istilah yang digunakan di diagram atau kasus yang akan kita tangani kali ini. Jadi yang pertama ada EXP sama dengan 0 atau EXP sama dengan 1. Ini adalah singkatan dari expected ya, yang berarti diharapkan. Jadi dalam konteks ini
itu merujuk pada nomor urutan frame yang diharapkan selanjutnya. Jadi sebagai contoh, jika di sini tertulis EXP sama dengan 0, itu berarti entitas tersebut mengharapkan frame berikutnya yang diterima berbentuk nomor urutan 0. Nah, sebaliknya, jika XP sama dengan 1 atau expected sama dengan 1, entitas tersebut berarti mengharapkan frame berikutnya yang diterima memiliki nomor urutan 1. Oke, itu untuk EXP. Yang kedua ada acknowledgement. Mungkin tadi sudah beberapa kali di-mention oleh teman-teman saya, apa itu acknowledgement. Jadi dalam konteks komunikasi data, acknowledgement ini merupakan pesan yang dikirimkan oleh penerima atau sender atau receiver ke pengirim untuk mengonfirmasi bahwa frame data telah diterima dengan benar. Ini adalah bagian penting dari banyak proteksi komunikasi untuk memastikan pengiriman data yang baik dan sempurna. Yang berikutnya ada notasi-notasi seperti sebagai contoh di sini kita bisa lihat notasi 0,0B0. Ini artinya adalah notasi untuk frame data atau acknowledgement. Nah, angka pertama yaitu 0 itu adalah nomor urutan frame. Kemudian untuk yang kedua itu adalah nomor acknowledgement. Dan yang terakhir B0 adalah identitas pengirim. Dalam hal ini B. Jadi 0,0B0 berarti entitas B mengirimkan acknowledgement dengan nomor urutan 0 dan nomor acknowledgement 0. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung bisa masuk saja ke dalam contoh kasus. Untuk case yang pertama ini no error ya, berarti tidak ada error. Jadi pada tahap awal A mengirimkan frame 01A0 ke B dengan expected 0. Nah, jadi di sini B menerima frame dan mengirimkan acknowledgement 0,0B0 kembali ke A dengan expected sama dengan 1. Oke, mungkin bisa dimunculkan kembali untuk share screen-nya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya A mengirimkan frame berikutnya yaitu 10A1 ke B dengan expected sama dengan 1. Yang berarti B menerima frame dan mengirimkan acknowledgement 1,1B1 kembali ke A dan dengan expected 0. Kemudian proses ini berlanjut dengan A mengirim frame 01A2 ke B dan dengan expected sama dengan 0 dan B mengirimkan acknowledgement 0,0B2 kembali ke A dengan expected sama dengan 1. Yaitu untuk kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah data frame loss atau frame data hilang. Nah, jadi pada tahap awal A mengirimkan frame 01A0 ke B dengan expected 0. Nah, namun bedanya dengan kasus yang pertama tadi, frame data hilang dalam transmisi dan B tidak dapat menerima frame tersebut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah B tidak mengirim acknowledgement karena terjadi error tadi. Nah, jadi A mengalami timeout dan mengirim ulang frame yang sama seperti yang dikirimkan di awal tadi. Dan kali ini B menerima dan mengirimkan acknowledgement 0,0B0 kembali ke A dengan expected sama dengan 1. Jadi jika terjadi frame data hilang, maka A akan mengirimkan kembali frame yang sama ke B. Itu untuk kasus yang kedua. Kemudian bisa di next. Nah, untuk kasus yang ketiga yaitu data diterima dengan error. Nah, jadi di sini mungkin saja bahwa B menerima data berhasil dikirimkan, namun dengan status error. Nah, apa yang terjadi? Karena B menerima frame data dengan error, maka B tidak mengirimkan acknowledgement. Nah, maka dari itu A mengalami timeout dan mengirim ulang frame yang sama ke B. Kemudian lanjut ke kasus yang keempat, yaitu acknowledgement loss atau acknowledgement yang hilang. Nah, pada tahap awal A mengirimkan frame A01A0 ke B dengan expected 0. B menerima frame dan mengirim acknowledgement kembali ke A dengan expected 1. Nah, namun yang terjadi bahwa acknowledgement yang dikirim dari B hilang dalam transmisi data dan A tidak dapat menerima. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena A tidak menerima acknowledgement, A mengalami timeout dan mengirim ulang frame yang sama ke B. Nah, di percobaan selanjutnya, B berhasil menerima frame sebagai duplikat dan mengabaikannya. Tetapi mengirim
acknowledgement 0,0B0 kembali ke A. Jadi mirip-mirip dengan kasus yang nomor 2 atau nomor 3 tadi, bahwa jika di kasus ini acknowledgement hilang dalam transmisi data, maka B yang bertugas mengirimkan acknowledgement tadi akan mengirimkan acknowledgement yang sama. Kemudian lanjut ke kasus berikutnya. Oke, early timeout atau timeout yang terlalu dini. Pada tahap awal, A mengirimkan frame ke B dengan expected 0. Namun frame data yang diterima error oleh B karena adanya timeout yang terlalu dini. Nah, alhasil B tidak dapat mengirimkan acknowledgement dan A mengalami timeout dan mengirim ulang frame yang sama. Oke, kemudian kasus terakhir yang keenam yaitu outgoing frame timeout atau timeout frame keluar. Nah, pada kasus ini A mengirimkan frame ke B dengan expected 0 dan B menerima dan mengirimkan acknowledgement kembali ke A dengan expected 1. Namun, acknowledgement dari B hilang dalam transmisi data dan A tidak menerimanya. Nah, yang terjadi adalah karena A tidak menerima acknowledgement, maka A mengalami timeout dan mengirim ulang data frame yang sama ke B. Untuk yang percobaan kedua kali ini, B menerima frame sebagai duplikat dan mengabaikannya, lalu mengirimkan acknowledgement 10B1 kembali ke A. Jadi bisa dilihat di diagram untuk frame 01B0 yang tadinya maksud saya frame 01A0 kembali ke B. Oke, mungkin untuk contoh kasus yang bisa saya jelaskan cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan apa sih definisi dari One Bit Sliding Windows Protocol, apa sih implementasinya, dan apa contoh kasus dan penyelesaiannya. Dan dapat saya simpulkan bahwa protokol with sliding window atau yang juga dikenal sebagai stop and with ARQ merupakan sebuah protokol komunikasi dalam jaringan komputer yang ditandai dengan ukuran jendela 1 bit. Dalam algoritma ini, pengirim mengirimkan satu frame dan menunggu acknowledgement dari penerima sebelum mengirimkan frame berikutnya. Penerima menjaga jendela 1 bit untuk melacak nomor urutan yang diharapkan dari paket berikutnya. Setelah penerima berhasil menerima, pengirim mengirim acknowledgement, dan jika acknowledgement tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, pengirim menganggap bahwa paket hilang atau rusak dan melakukan retransmisi. Protokol ini meningkatkan efisiensi transmisi data dengan memungkinkan pengirim mengirim beberapa paket sebelum menerima acknowledgement, akhirnya mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan throughput, terutama dalam kasus di mana nilai nomor urutan N sama dengan 1. Baik, terima kasih. Mungkin dari presentasi kami kurang berkenangan dengan teman-teman pemeriksa semuanya. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya teman-teman jangan lupa tonton kami, like, komen, dan subscribe. Tentunya share juga ke teman-temannya untuk menonton supaya kalian juga tahu apa itu One Bit Sliding Windows Protocol. Baik, bye-bye. See you.